Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aqbalul Hadi, mahasiswa peternakan Unsus Riau, kelas A semester 4. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu manajemen pembibitan ternak, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memanajemen pembibitan pada ternak unggas, yang nantinya akan saya jelaskan yaitu pada ternak ayam. Baik, sedikit ingin saya jelaskan bahwa sebenarnya ayam merupakan ataupun memiliki peran strategis sebagai pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Namun hanya saja kontribusi ataupun pemenuhan kebutuhan dagingnya terhadap pangan masih kurang atau tergolong rendah. Tentu hal ini perlu yang ada namanya kontribusi, yaitu baik pemenuhan sarana prasarana, permodalan, maupun budidaya. Dalam budidaya ternak ayam tentunya perlu adanya dorongan, baik itu berupa ketersediaan bibit, baik berupa ayam lokal dan ayam biasa, yang mana dengan adanya ketersediaan bibit yang memadai tentu akan mendorong pelestarian dan pengembangan ternak ayam tersebut, baik itu yang selama ini dilakukan atau diusahakan oleh peternak, baik itu dalam skala kecil maupun skala menengah. Selanjutnya, dalam budidaya ternak ayam tentu perlu yang ada namanya peningkatan mutu genetik ternak, baik itu ayam lokal maupun ayam biasa. Jadi perlu dilakukan pemulihan pada ternak tersebut sehingga nantinya dapat dihasilkan bibit yang baik dan unggul. Nah, kita langsung saja ke materi pokok pembahasan kita, yaitu bagaimana sih memanajemen ternak unggas yang baik itu. Jadi sesuai dengan jenis ternak yang kita pilih, yaitu ayam. Jadi bagaimana sih memanajemen ternak ayam yang baik itu? Dalam pembibitan ayam asli maupun lokal perlu yang namanya pemilihan ternak ayam yang baik, baik itu pemilihan betina sebagai indukan, jantan sebagai pejantan, pola pemeliharaan, pemberian pakan, perkawinan, penanganan telur tetas atau penetasan, penanganan DOC, maupun pencatatan ataupun recording. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Bagaimana sih pemilihan daripada poin-poin yang telah kita sebutkan tadi? Untuk pemilihan yang pertama, yaitu pemilihan betina sebagai indukan dan jantan sebagai pejantan. Jadi dalam pemilihan ayam tersebut, baik itu betina maupun jantan, harus memenuhi persyaratan seperti yang pertama, berasal dari tetua yang memiliki produktivitas, fertilitas, dan daya tetes telur yang tinggi. Terus untuk poin yang kedua, ayam betina yaitu memiliki umur minimal 5 bulan, ayam jantan memiliki umur 8 bulan. Dan untuk yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kondisi ayam sesuai dengan standar negara Indonesia. Untuk pemilihan yang kedua yaitu pemberian pakan. Jadi dalam pemberian pakan tentu diutamakan pada pakan yang mengandung bahan pakan lokal yang diberikan dalam bentuk debu halus atau mes, butiran atau pecahan crumble, maupun dalam bentuk pelet, yang tentunya dengan kandungan maupun nutrisi yang sesuai dengan standar Indonesia, ataupun sesuai dengan tabel kandungan nutrisi ayam maupun perkembangan dari umur ayam tersebut, yang sesuai tertera dengan tabel yang saya lampirkan di samping. Untuk pemilihan yang ketiga itu perkawinan. Perkawinan pada ayam dilakukan dengan dua cara, yaitu perkawinan secara alami dan perkawinan secara buatan ataupun IB. Untuk perkawinan secara alami didapatkan perbandingan hasil antara jantan dan betina, yaitu 1:5. Dan untuk perkawinan secara buatan atau IB harus dengan fertilitas yang tinggi. Apa itu? Yang pertama, untuk pengambilan semen satu ekor ayam jantan
yaitu mampu untuk membuahi 10 ekor ayam betina. Untuk yang kedua, IB itu dilakukan setelah sore hari pukul 14.00 setelah ayam betina itu bertelur. Untuk pemilihan yang keempat yaitu pola pemeliharaan. Jadi dalam pemeliharaan ternak ayam tentunya dilakukan dengan dua cara pemeliharaan. Yang pertama dengan cara pemeliharaan intensif, yang kedua semi intensif. Jadi untuk pemeliharaan secara intensif yaitu pemeliharaan yang dilakukan dengan seluruh aktivitas maupun kebutuhan hidup dan kesehatan ayam dilakukan di dalam kandang. Untuk yang kedua yaitu pemeliharaan secara semi intensif, yaitu pemeliharaan dengan melakukan sebagian kebutuhan hidup ataupun kesehatan ayam tersebut bisa di dalam kandang maupun di luar kandang yang areanya dibatasi. Selanjutnya itu untuk pemilihan yang kelima yaitu penanganan telur tetas dan penetasan. Jadi untuk penanganan telur tetas ada beberapa hal atau aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu telur harus berasal dari induk yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Yang kedua yaitu berat telur harus diseleksi minimal sebelum penetasan itu sekitar 35 gram. Yang ketiga yaitu telur disimpan pada suhu 22-25 derajat Celcius itu paling lama 5 hari. Selanjutnya untuk penetasan yaitu sebelum penetasan telur diletak atau diposisikan di dalam mesin tetas yang kapasitasnya diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua, selama di mesin kondisi suhu maupun kelembapan diatur juga sesuai dengan kebutuhan telur tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penanganan DOC. Jadi dalam penanganan DOC harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, DOC dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu-bulu DOC tersebut kering. Terus untuk yang kedua, DOC yang tidak memenuhi standar ataupun kualitas dilakukan yang namanya culling. Yang ketiga, sebelum pendistribusian hendaknya DOC dilakukan vaksinasi terlebih dahulu. Dan yang keempat, kemasan ataupun kotak DOC harus sesuai dengan SNI. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memisahkan antara DOC jantan dan DOC betina. Nah, untuk yang terakhir yaitu pencatatan. Jadi dalam usaha pembibitan ternak ayam lokal maupun ayam asli perlu dilakukan yang namanya pencatatan, yang meliputi yang pertama itu pencatatan bobot DOC, yang kedua bobot badan dan bobot pertama kali bertelur, yang ketiga yaitu produktivitas telur, yang keempat produksi telur tetas, yang kelima fertilitas dan daya tetas telur, yang keenam yaitu produksi DOC yang layak untuk didistribusikan, yang ketujuh yaitu persentase kematian baik itu dari anak maupun sampai dewasa, yang kedelapan yaitu program vaksinasi, yang kesembilan yaitu jenis penyakit dan cara pencegahannya maupun penanganannya. Terus yang ke-10 yaitu pemasukan bibit ataupun pengeluarannya. Nah, mungkin cuma itu video yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sih cara memanajemen ternak unggas pada ayam yang baik. Namun semoga saja video ini dapat memberikan inspirasi, pembelajaran maupun pemahaman untuk kita semua. Saya Muhammad Akmal lagi. Secara pribadi apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.